Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pimen kelas A2. Jadi hari ini kami ingin menampilkan video pembelajaran tentang cara meningkatkan memori. Selamat menyaksikan. Memori adalah proses di mana kita menyimpan, mengingat, dan memelihara informasi. Setiap aktivitas manusia seperti berbicara atau belajar pasti melibatkan memori. Memori ini dibagi menjadi 3, yaitu memori sensorik, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Memori sensorik adalah informasi yang singkat dari indera kita, seperti penglihatan dan pendengaran. Lalu ada memori jangka pendek, yaitu menyimpan informasi secara sementara. Contohnya saat kita menghafal jalan ke tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada memori jangka panjang, yang menyimpan informasi dalam waktu yang lama, seperti pengetahuan dan keterampilan yang kita pelajari. Mnemonik adalah teknik untuk meningkatkan daya ingat dengan mengorganisir informasi dalam pola yang lebih mudah diingat. Metode ini tidak hanya membantu individu menyimpan informasi dengan lebih baik, tetapi juga memudahkan individu untuk mengingat kembali informasi tersebut ketika dibutuhkan. Ada berbagai jenis teknik mnemonik seperti rima, akronim, metode loci atau mind palace, chunking, dan lainnya. Teknik-teknik ini membantu otak kita mengakses informasi lebih efisien. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai metode rima dan juga metode loci atau yang biasa disebut dengan mind palace. Yuk simak materinya! Pernahkah teman-teman merasa frustasi? Pusing 7 keliling saat menghafalkan materi yang rumit? Contohnya seperti ini. Lagi ngapain? Lagi ngapain job sini? Gimana ya? Gak hafal-hafal dari tadi tau. Otak itu ya? Aku ada lagunya tau. Gimana? Coba kamu lihat. Kemarin aku baru lihat. Anatomi cerebral, frontal dan parietal, lateral dan temporal, corpus callosum dan pons, amigdala, thalamus, cerebellum, hippocampus, cingulate gyrus, caudate nucleus. Jadi gampang kan? Nah, itu dia salah satu contoh penggunaan teknik mnemonik dengan menggunakan lagu atau rima. Informasi yang sulit bisa jadi lebih mudah diingat, yaitu metode menghafal dengan pola sajak, ritme, dan melodi tertentu. Cara ini bekerja karena otak kita lebih mudah mengingat informasi yang memiliki pola berulang atau nada yang khas. Saat mendengarkan atau mengulanginya, otak kita menciptakan sebuah penggambaran pada memori audio. Hal ini membantu dalam mengingat kembali kata-kata yang telah tersimpan dengan lebih cepat dan efektif. Rima juga sangat berguna untuk memperkuat ingatan jangka panjang karena pola ritmis dan melodi membuat informasi lebih mudah diproses dan disimpan oleh otak. Mau kemana? Tapi kayaknya masih banyak banget diajak. Udah deh, sama dulu ya. Iya, BTW makasih ya tadi udah ngasih aku lagu yang buat ngafalin otaknya tuh. Nanti kalau ada aku kasih lagi deh. Oke. Oke, dadah, semangat ya. Iya, selamat malam. Aku mau nitip dong. Boleh, boleh. Ya, aku mau M0 sama kacang. Lagi kebanyakan. Nanti kalau aku bisa lupa, aku akan bawa dia. Oke. Makasih ya, Nal. Siapa sih yang pernah mengalami kejadian ini? Lupa, bingung ketika ada teman kalian yang nitip sesuatu ke kalian. Terus sampai minimarket jadi blank total. Gimana sih cara mengatasinya? Aisyah, Nom, tadi aku udah ditipin nih sama Nanas karena aku bukan Bima. Tapi Nanas tuh ditipinnya banyak banget, aku gak hafal. Lah, emang kamu nggak nyatet? Gak kesempet tadi. Tapi masih ingat barang-barangnya? Cuma dikit sih tadi, dia udah dapat banyak banget kan, aku cuma ingat semangatnya.
Aku tahu, kamu bisa pakai cara Mind Palace. Mind Palace. Mind Palace adalah teknik mnemonik yang berfungsi mengaitkan informasi dengan tempat atau benda yang sudah kita kenal. Teknik ini memanfaatkan visualisasi ruang atau objek yang akrab bagi kita untuk membantu kita mengingat suatu informasi lebih cepat dan efisien. Misalnya, kamu ingin mengingat daftar belanjaan. Bayangkan perjalananmu untuk ke minimarket. Di sepanjang jalan, bayangkan makanan yang ingin kamu beli. Sekarang kita ada di pintu samping ruang RBC Fakultas Psikologi. Ketika kita masuk dari pintu samping dan berjalan lurus, bayangkan jalan ini penuh dengan mochi. Setiap kali kita mengingat jalan ini, yang terbayang adalah mochi. Lalu kita belok kanan dan bayangkan jalan ini penuh dengan bakpao. Ketika kita ingat jalan ini, maka yang teringat adalah bakpao. Terakhir, berjalan lurus keluar dari RBC dan bayangkan jalan menuju minimarket penuh lumpia. Setiap kali kita ingat jalan ini, maka yang teringat adalah lumpia. Mengingat daftar belanjaanmu, cukup bayangkan saja perjalanan ini dan lihat setiap makanan di tempat yang sudah kamu tentukan tadi. Setiap kali kamu membayangkan jalan yang tadi, informasi yang diingat akan langsung terkait dengan makanan yang ditentukan. Mind Palace efektif karena melibatkan dua aspek utama dalam otak. Yang pertama, visualisasi, yaitu membayangkan tempat dan menaruh informasi di dalamnya. Bagian otak yang berperan adalah korteks oksipital untuk memproses gambar dan korteks parietal untuk memahami ruang. Yang kedua, asosiasi, yaitu menghubungkan informasi baru dengan lokasi yang sudah dikenal. Bagian otak yang berperan adalah hipokampus untuk memori jangka panjang dan korteks prefrontal untuk pengorganisasian informasi. Mind Palace efektif karena otak lebih mudah mengingat gambar dan lokasi dibandingkan kata-kata abstrak. Informasi yang dikaitkan dengan tempat lebih mudah diakses kembali, memanfaatkan cara alami otak bekerja, sehingga ingatan lebih kuat dan tahan lama. Namun, untuk membangun Mind Palace yang efektif, kamu juga perlu latihan agar terbiasa dan semakin mudah mengaksesnya. Jika ada informasi lama yang sudah tidak diperlukan, kamu bisa mengosongkan dan menggantinya dengan informasi baru. Tidak hanya itu, kamu juga bisa membuat lebih dari satu istana pikiran atau memperbesar yang sudah ada, sehingga kapasitas ingatanmu akan semakin luas. Semakin baik kemampuan visualisasimu, semakin efektif pula cara kamu menghafal berbagai hal. Jadi lebih mudah kan? Udah. Oke, aku ke rumah dulu ya. Oke. Makasih banyak ya. Dadah. Jadi, teknik Mind Palace membantu kita mengingat informasi dengan cara menempatkannya di lokasi yang sudah akrab dengan kita.